Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularsolo Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat mengenai etos kerja, yaitu etos kerja antara beberapa bangsa, ya khususnya di Asia, yaitu yang akan saya sampaikan dalam konten saya ini, yaitu mengenai apa perbedaan etos kerja orang Cina, orang Melayu, orang Jawa. Yang pertama-tama kita melihat sejarahnya lebih dulu. Kalau orang Cina, karena penduduknya banyak sekali sekarang, itu kurang lebih 1 miliar ya, lebih. Ini kurang lebih tahun ya kurang lebih 50 sampai 100 tahun yang lalu sudah mencari lapangan kerja di luar negaranya, ya istilahnya bahasa Jawanya boro, keluar negeri mencari pekerjaan, ya kehidupan, ya. Jadi etos kerja ini orang Cina ini menurut saya lebih unggul, ya. Kalau orang Melayu ini dinabubukkan dalam penjajahan Inggris, ya, terus kemudian dimerdekakan, kemudian jadi negara Malaysia, ya. Kehidupannya ini di negaranya sangat sejahtera, ya, hingga rakyatnya paling banyak di situ adalah keturunan Melayu. Ini seperti rakyatnya dinabubukkan, jadi malas bekerja. Menurut saya, ini menurut Pak Mahathir dalam pengamatannya, orang Melayu itu kok tidak punya usaha, wirausaha seperti orang Cina di Malaysia, di jalan-jalan besar, di toko-toko pinggir jalan, paling banyak itu dikuasai orang Cina. Orang Melayu punya 1-2. Jadi dari situ Pak Mahathir menyayangkan etos kerja berusaha kalah dengan orang Cina di Malaysia. Jadi usaha-usaha pertokoan dan usaha-usaha yang lain-lain banyak dikuasai keturunan Cina. Ini jadi pemikiran bagi Perdana Menteri Mahathir. Selanjutnya, setiap kewirausahaan mesti punya kearifan lokal, ya, masing-masing dalam membangun wirausaha dari mana berasal, ya. Lalu dalam membangun wirausaha itu juga terpengaruh oleh budaya lokal dan kehidupan dari mana dia itu berasal dan dibesarkan. Dalam membangun wirausaha ini, ya, dikaitkan dengan budaya, ya, budaya orang-orang tersebut, yaitu antara orang Cina, orang Melayu, orang Jawa. Ini mempengaruhi dalam etos kerjanya di mana dia berada sekarang ini. Ya, bisa juga etos kerja mempengaruhi kehidupan di mana dia sekarang berada. Selanjutnya, misalnya
wirausaha dalam etos kerja, kerjaannya misalnya di perkotaan, ya, maka akan menyesuaikan keadaan, akan dibawa naluri etos kerja dari nenek moyangnya, ya. Nah, ini harus juga ada suatu pendidikan yang ditingkatkan dalam bidang ekonomi, khususnya etos kerja berwirausaha. Ya, kalau di universitas ya belajar di fakultas ekonomi, bisa ngambil jurusan perusahaan, pemasaran, marketing, dan lain-lain yang berhubungan dengan wirausaha. Selanjutnya kita tadi sudah melihat kalau orang Cina itu etos kerjanya tetap awalnya memang number one, ya, nomor satu, ya. Kalau kita melihat orang Melayu kurang berwirausaha, ini dikarenakan saya katakan tadi Malaysia dulunya itu dinabubukkan, jadi agak mempengaruhi etos kerja orang Melayu untuk bekerja wira swasta karena pemerintahannya kaya, ya, pada awalnya, ya. Selanjutnya contoh di Malaysia banyak wirausaha dikuasai orang-orang Cina. Kenapa? Karena masyarakatnya setempat ini, maaf, etos kerjanya kurang greget menurut saya, kurang semangat. Nah, ini ada peluang orang Cina masuk, maka orang Cina akan mengambil wirausaha yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari usahanya, ya. Misalnya toko-toko dibuka oleh orang-orang Cina. Justru di sini yang punya tanah banyak sebetulnya adalah orang Melayu, tapi tidak digunakan, ada peluang diambil orang Cina. Jadi ada peluang di situ, ya. Selanjutnya kalau orang Jawa, ya, etos kerjanya sangat tinggi, khususnya di bidang pertanian, ya, perdagangan, ya. Misalnya di Indonesia ini perdagangan sudah hampir menyamai keturunan Cina yang ada di Indonesia, ya. Kalau misalnya di pasar-pasar tradisional itu dikuasai oleh orang-orang Jawa, ya, untuk berjualan di situ. Kemudian toko-toko sudah seimbang antara orang Cina dan orang Jawa, ya. Orang Jawa menguasai di bidang pemerintahan, perdagangan, marketing. Ini orang keturunan Jawa etos kerjanya sangat tinggi. Kalau di luar Jawa, misalnya ini Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa ini tanahnya masih luas sekali. Ini di bidang pertanian banyak kan dikuasai keturunan Jawa karena etos kerja untuk bertanian sangat tinggi, ya, selain perdagangan, ya. Kemudian sekarang juga sudah keturunannya menjurus pada pendidikan tinggi untuk mendirikan, ya, industrialisasi makanan, perindustrian, juga kerja di luar negeri yang punya kedudukan menengah ke atas. Orang Jawa ini etos kerjanya sangat tinggi untuk bekerja, ya. Bisa juga dalam kehidupan sehari-hari berani tidak hidup mewah-mewah, ya. Itu orang Jawa, jadi punya etos kerja yang sangat tinggi.
Selanjutnya, apabila orang keturunan Cina ini 10 sampai 15 tahun yang akan datang, apabila tidak merubah etos kerja kehidupan yang selama ini dinina-bubukkan, membawa kondisi oleh orang tuanya yang jadi pengusaha, anak-anaknya jadi etos kerjanya tinggi, namun dipengaruhi kehidupan yang dinina-bubukkan dalam bidang ekonomi, dia sudah kondisinya sudah bagus. Namun menurut saya 10-15 tahun yang akan datang, kalau tidak dipertahankan, bisa kesalip oleh orang-orang di luar Cina, yaitu Jawa dan lain-lain. Ya. Orang Cina kedatangannya ini sudah membawa kehidupan ekonomi yang sangat lumayan, karena mereka etos kerjanya tinggi dan menempuh kehidupan pendidikan yang lebih awal, ya. Kemudian disusul oleh orang Jawa dan yang lain-lain, ya. Kalau orang Cina udah kaya, udah dinabubukkan, dia seperti raja, ya, maaf, seperti ya kehidupannya, ya, dan kurang membaur dengan lingkungan, ya. Keturunan Cina yang udah enak kurang membaur dengan lingkungan, ya. Ini juga kelemahan mereka, padahal lingkungan itu yang membuat mereka bisa kaya, itu adalah lingkungan, ya. Di mana bumi dipijak harus dijunjung, ya. Di situ tidak dijunjung, maka dia bisa saja kesalip oleh yang lain-lain, bahkan bisa jatuh kalau tidak hati-hati, ya. Selanjutnya ada keturunan India. Karena India juga penduduknya banyak sekali, hampir 1 miliar. Ini juga menimbulkan etos kerja bagi keturunannya untuk bekerja yang giat. Ini juga sudah mulai, yaitu maju, ya, orang-orang dari India, ya. Sekarang sudah menjurus ke industrialisasi. Selain perdagangan, ya, dan pertanian. Selanjutnya, contoh ini kalau orang Jawa ini etos kerjanya sangat tinggi, iya. Peribahasa kuno, mangan rak mangan kumpul, ini sudah ditinggalkan, enggak. Harus berani menyeberang lautan menuju ke Pulau Harapan. Ini berpisah, namun untuk kehidupan yang lebih panjang, keluarganya dan keturunannya, ya. Misal maaf, misalnya orang Jawa, dia punya etos kerja yang tinggi, dia mau diajak Belanda untuk membangun Suriname. Jadi di Suriname hampir sepertiga adalah penduduk Jawa, dan sekarang perekonomiannya juga sudah lumayan, ya. Perekonomiannya sudah agak lumayan karena keturunan Jawa etos kerjanya pertanian oke, perdagangan oke, ya, menjurus sekarang ke industrialisasi.
Nah sekarang yang di Suriname ini menguasai pertanian, perikanan, kemudian perdagangan, marketing, kuasai. Banyak yang ikut ke Suriname mengembangkan seperti nenek moyangnya, yaitu membuka rumah makan. Ya, di sana ada rumah makan keturunan dari Indonesia, Cina Indonesia, yang udah membaur dalam perkawinannya, mendirikan restoran yaitu Pak Ong, ya. Itu mendirikan mendirikan rumah makan, ya, sampai sekarang jadi besar, sampai ada di rumah makannya becak dari Semarang, juga dokar dari Salatiga, asli dikirim ke Suriname, ditaruhkan di rumah makannya Pak Ong ini. Jadi membuat kangen suasana Indonesia. Jadi banyak sekali rumah makannya itu yang datang dari pemerintahan untuk rapat-rapat maupun turis-turis yang datang ke Suriname dari Belanda paling banyak, ya, dan lain-lain. Selanjutnya orang Jawa tidak ada di Suriname, di Kaledonia Baru. Ini di bawah Belanda, dan di sana dijajah oleh Prancis. Akhirnya bisa orang Jawa ini mendekati, mengambil hati siapa yang berkuasa, yaitu dengan bekerja, terus kerja dengan baik. Orang Jawa berkembang di sana, ya, membangun negara Kaledonia Baru. Itu dekat dengan Australia, jadi di bawah penguasaan Australia, namun secara langsung di bawah warganegaraan Prancis. Kemudian saya menganalisa, ya, ketiga suku ini, Melayu, Cina, Jawa. Suku Melayu bisa untuk memacu etos kerjanya lebih tinggi dari yang lain apabila mau merubah, karena situasi negaranya sangat subur. Apabila Cina ini kuncinya bisa membaur dengan lingkungan kerjanya, usahanya, atau tempat tinggalnya. Berani membaur dengan lingkungan. Kalau tidak mau membaur dengan lingkungan, ya entah itu dalam situasi ada kerja, ada jabatan apapun, lingkungan harus bisa membaur. Ya, kalau bisa membaur, bisa diterima sebagai warga yang perlu dirangkul, ya, warga negara Cina yang mempunyai jiwa etos kerja tinggi dan jiwa nasionalisme tinggi. Ini akan mendukung usaha mereka lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak, bisa kesalip, ya, usahanya nanti yang dipilih adalah usaha-usaha yang lain. Ya, dengan demikian orang keturunan Cina harus bisa mengambil hati di mana dia bekerja. Lingkungannya harus dirangkul, bumi harus diangkat, dijunjung. Ya, jangan disepelekan. Nah, mereka harus dirangkul untuk mendukung usahanya. Ya, jangan kalau sudah ekonominya menjulang berlagak seperti raja. Maaf, ya. Ini demi mereka tetap eksis di mana dia berada. Ya, saya harapkan lagi semua orang yang merantau harus berpijak di bumi. Ya, bumi itu harus dijunjung, ya.
yang lebih dulu harus dijunjung untuk mendukung usaha yang datang dan harus dirangkul dengan baik. Maksud saya harus peduli dengan lingkungan. Kalau peduli dengan lingkungannya, pasti usahanya akan berhasil. Pasti ada support dari lingkungan, pasti ada dukungan. Kalau toko banyak yang beli lingkungannya, tapi kalau kurang baik ya maaf, bisa saja membeli di tempat yang lain. Ini apa yang saya sampaikan demi suku bangsa yang lain yang hidup dalam suatu negara. Apalagi orang pendatang harus merangkul yang sudah ada di lingkungannya. Harus bersikap baik. Harus mempunyai jiwa nasionalisme terhadap negara di mana dia bekerja. Demikian saudara-saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan sebagai modal pegangan usaha dalam etos kerja yang tinggi bisa diterima dimanapun berada. Terima kasih atas perhatian semua saudara-saudaraku. Terima kasih sekali lagi. Thank you. See you again.